Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Q&A seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha bersama psikolog Ibu Lilis Komariah. Bagaimana kabarnya Ibu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu semangat. Tetap semangat, selalu semangat. Hari ini kita akan membahas pertanyaan menarik nih Bu Lilis. Pertanyaan yang lagi dirasakan para remaja saat ini, yang membuat mereka gundah gulana. Kalau gitu langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama Ibu Lilis. Ya, boleh. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa cita-citanya pilihan sendiri bukan sekedar ikut-ikutan? Iya, bagaimana ya caranya? Caranya tanya lagi ke dalam diri. Betul, itu keinginan sendiri. Betul, itu yang diinginkan. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa cita-citanya itu pilihan sendiri bukan sekedar ikut-ikutan? Wah, ya, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Nah, bagaimana kita meyakinkan diri sendiri bahwa cita-cita itu pilihan sendiri. Tanyakan lagi pada sendiri, betul itu yang diinginkan. Adakah data-data di dalamnya tentang cita-cita itu? Atau hanya sekedar tadi ikut-ikut yang sedang lagi tren. Trennya misalnya ke arah ikutan. Tanyakan lagi, makanya ketika kita menanyakan itu bagian dari bagaimana kita mengenal diri ya. Kita harus mengenal diri, kita harus berteman, sahabat dengan diri. Nah, tentunya nanti kalau misalnya kita berteman, bersahabat, nanti akan tumbuh rasa cinta yang sering disebut dengan self love. Nah, jadi self love itu di dalamnya bagaimana kita ada kesadaran diri. Nah, berkaitan dengan cita-cita, kesadaran diri itu goal apa atau tujuan apa atau keinginan apa sih yang ingin kita capai? Kita itu pengen jadi apa sih? Nah, itu harus sadar, tanyakan pada diri. Nah, setelah tanya misalnya aku pengen jadi contohnya misalnya salah satu profesi misalnya aku pengen jadi dokter. Betulkah data-data itu ada di diri kita? Kemampuan itu ada enggak gitu ya? Ataukah talent itu, bakat itu ada tidak? Karena saya pikir semua orang mau jadi apapun bisa. Kalau hanya misalnya kalau menjadi dokter semua itu bisa. Tapi kan yang kita inginkan bukan hanya sekedar dokter, bukan hanya sekedar psikolog, bukan hanya sekedar misalnya pembisnis, bukan hanya sekedar akuntan dan yang lain sebagainya ya. Nah, tapi ketika kita jadi profesi itu bukan hanya profesi saja, tapi the best. Jadi contohnya, misalnya kalau Mbak Angel teman-teman ingat psikolog yang expert, psikolog yang apa namanya yang bagus, ingatlah misalnya Bu Lilis contohnya. Kalau misalnya ingat dokter, nah jadi jangan jadi hanya profesi biasa aja, tapi yang luar biasa. Itu ya, jadi tanyakan lagi apa sih yang diinginkan dan betul nggak sih kita punya talent gitu ya. Dan nanti harus ditemukan juga ketika kita bangga terhadap diri kita itu, jadi ketika 20 tahun lagi kebanggaan kita, orang-orang bertepuk tangan, orang-orang menghargai kita karena apa gitu. Apakah profesi misalnya karena profesi kesehatan, teknik, dan yang lainnya. Itu. Kemudian orang itu kan pengen eksis, pengen ada, pengen diakui. Nah, dengan ada diakuinya itu tuh sebagai apa?
apa. Nah, itu ya. Itu. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah apa yang harus kita cari keuntungan atau yang paling tinggi makna dari diri dan orang lain itu ketika profesi apa, ketika cita-cita apa, sehingga kita menjadi bermakna untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, makanya bagaimana meyakinkan, tanyakan lagi kepada diri sendiri. Nah, tadi bagaimana guidance untuk bertanyanya? Tadi apa sih yang diinginkan? Apa sih yang saya tuju? Goal apa sih yang saya tuju? Saya itu menjadi penghargaan, orang-orang menghormati kita dari apanya sih? Saya itu eksis di profesi apa sih gitu ya, di pekerjaan apa, di sekolah, di jurusan apa. Kemudian setelah itu yang paling tinggi adalah meaning, makna. Jadi makna apa yang saya ambil dari cita-cita saya. Sehingga nanti ketika misalnya cita-cita itu tercapai, keinginan kita tercapai karena ada makna gitu ya. Apalagi misalnya nanti maknanya pengen membantu orang lain. Misalnya kita jadi dokter, pengen nanti membantu orang sakit, atau misalnya ada dari cerita kisah nyata nih, seorang dokter dia punya, saya itu pengen menolong pasien-pasien yang tidak mampu. Akhirnya pasien-pasien dia banyaknya tidak mampu, bahkan dia memberikan, kadang juga memberikan ongkos untuk pasiennya gitu ya. Nah, karena ada tujuan yang mulia tadi ya, tujuan yang mulia bermakna untuk orang lain, ternyata emang terdengar sama sama yang lain, dan akhirnya dia malah si perjuangannya itu dikasih reward gitu ya. Waktu itu dia dikasih mobil kalau nggak salah gitu ya oleh seseorang. Nah itu, jadi yuk kita merenung, tanyakan lagi. Apa sih sebenarnya yang saya inginkan? Apa sih tujuan saya? Saya itu kalau berharga di bidang apa? Ketika saya eksis itu di bidang apa? Dan tentunya yang paling tinggi adalah meaning, makna. Itu Mbak Angel. Baik. Kalau gitu, saya lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Apa dampak orang tua yang punya ambisi berlebihan terhadap masa depan anak? Iya. Nah, ini kalau orang tua berlebihan, apalagi ya tadi ambisi terhadap anaknya, jadi anaknya pokoknya nggak mau tahu. Mama pengen kamu jadi apa misalnya ya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah anak akan jadi robot. Anak digerakkan oleh orang lain, tergantung pada orang lain. Jadi nanti lebih parahnya sih istilahnya ya, kalau ada istilahnya itu kayak mayat hidup lah gitu. Jadi udah nggak bergairah, dan tentunya itu akan berpengaruh nanti ke kesehatan mental. Tidak bahagia hidupnya, dan ya ikut misalnya kenapa kuliah, ya kuliah karena orang tua. Saya banyak kalau ngisi di SMA, saya tanya ke anak-anak, kenapa kalian sekolah di sini? Hampir 85% jawaban anak-anak itu ya karena orang tua. Itu. Saya bilang kalian itu bebas gitu. Kita itu bebas. Jadi dalam artian kalaupun emang orang tua yang dulu menyarankan ke sekolah itu, tapi kamu bebas untuk menentukan bahwa ini ya emang jalan hidup saya gitu. Jadi emang saya yang memilih gitu ke arah sana. Itu ya. Jadi ini untuk orang tua, mohon anak itu bukan milikmu, itu kata puisi Khalil Gibran, anak bukan milikmu. Dan untuk anak juga ingat loh, dalam artian jangan cari kambing hitam. Ini karena orang tua saya, ini karena ini. Nggak boleh.
kalian bebas, tidak boleh mencari kambing hitam yang disalahkan. Nah, ini biasanya anak-anak mencari kambing hitamnya yang disalahkannya orang tua. Bu Lilis, aku tuh sebenarnya nggak suka dengan jurusan ini. Loh, kok bisa di sini? Iya, dulu sama orang tua dipaksa. Saya suka nanya, dulu orang tua kamu nyeret ke sini untuk daftar? Ya enggak. Terus daftarnya gimana? Ya aku yang ngisi. Nah, berarti kan kalau begitu ada juga upaya dari anaknya, dan anaknya tidak boleh menyalahkan ketika dia memilih itu sudah bukan pilihan orang tua, karena dia sudah memilih, harus bertanggung jawab. Nanti ternyata nggak betah karena ini masukan dia orang tua, tapi karena dia memilih, dia harus bertanggung jawab. Itu sebagai anak yang berjiwa besar, dan orang tua karena yang menjalani anak nanti harus diskusi dengan anak ya. Jadi misalnya diskusi orang tua itu berkaitan nanti dengan fasilitas misalnya keuangan, budgetingnya untuk jurusan ya dikembalikan lagi ke anaknya gitu. Dan tentunya anak harus bertanggung jawab, tidak boleh cari siapa yang disalahkan. Itu Mbak Angel. Baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan agar orang tua yakin dengan pilihan anak? Iya, apa yang harus dilakukan? Misalnya ini contohnya, ibunya pengen anaknya jadi dokter. Anaknya pengen misalnya jadi seniman. Apa nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan berdialog dengan orang tua. Saya itu minatnya ke sini. Coba mungkin nanti lihat data, dibantu data dengan psikotes misalnya dari psikolog. Betul nggak aku ada di sini? Kalau aku tidak ada di sini, ada yang disarankan dari orang tua, ya kenapa enggak ngambil dari orang tua? Itu ya. Jadi kita buktikan dengan data, ada komunikasi dengan orang tua, kemudian kalau kita sudah punya misalnya berkaitan dengan jurusan yang dipilih tidak cocok, tidak mungkin tidak apa sih belum ada nyambung dengan orang tua gitu ya, kita lihatkan bahwa saya itu kemampuannya di sini dengan cara prestasi. Jangan sampai sebagai anak ngotot pengen di sana tapi tidak ada yang data-data yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya contohnya, aku tuh pengen di desain grafis, tapi dia nggak pernah gambar, karya-karyanya nggak ada. Nah, orang tua kan nggak percaya. Jadi buatlah orang tua percaya. Dengan cara apa? Buktikan karya-karya. Karena ketika ada karya, misalnya orang tua akan, oh iya ya, anak saya emang cocok di sana. Itu ke arah sana. Harus anak dengan orang tua saling berdiskusi, saling berkomunikasi berkaitan dengan pilihan, terutama ini pilihan karir, pilihan jurusan di sekolah, di universitas. Kenapa? Karena gimana-gimana orang tua memberikan andil untuk misalnya bersekolah. Andilnya apa? Ya tadi segi biaya. Dan nanti juga orang tua juga tidak boleh memaksakan kepada anaknya. Silakan kamu pilih apapun, yang penting tanggung jawab. Jadi dua belah pihak ya. Jadi di sini yang belajar dua-duanya, orang tuanya juga, anaknya juga. Jadi kita cari yang tengah-tengah, win-win ya. Jadi solusinya tuh tidak ada yang merugikan. Jadi tidak boleh satu pihak bahagia, satu pihak merasa dirugikan ya. Harus dua-duanya bahagia, dua-duanya untung gitu. Jadi anaknya juga bahagia, diuntungkan, orang tuanya juga sama. Tentunya akan ada jalan. Cari irisan, cari jalan tengahnya, biasanya akan bisa untuk tadi ketemu titik temunya. Itu Mbak Angel. Terima kasih Bu Lilis atas saran dan ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya Mbak Angel ya, dan menjadi inspirasi untuk Gen Z dan Gen Alpha.
Baik, untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh banget nih langsung aja tulis di kolom komentar YouTube ataupun TikTok, dan nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, kita ketemu lagi di acara Q&A seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.